Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvita Sari, NIM 180150091, jurusan Teknik Elektro Universitas Maliku Saleh. Baiklah teman, di video ini saya ingin berbagi tentang materi dari buku SKAUM Series Medan Elektromagnetik. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Baiklah teman, di video kali ini kita akan membahas bab lanjutan pada buku SKAUM Series, yaitu bab 13, persamaan Maxwell dan syarat-syarat batasnya. Sini ada 5 poin. Yang pertama pendahuluan, yang kedua syarat-syarat batas medan magnetik, yang ketiga lembaran arus di perbatasan, yang keempat rangkuman syarat-syarat batas, dan yang kelima ada persamaan Maxwell. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama pendahuluan. Dalam bab ini persamaan yang sama, maksudnya itu persamaan yang sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya, ditambah dengan beberapa lagi yang diperoleh lebih awal, akan dikelompokkan secara bersama, membentuk suatu himpunan yang dikenal sebagai persamaan Maxwell. Nah, yang kedua ada syarat-syarat batas medan magnetik. Nah, permukaan batas yang memisahkan bahan satu, nanti saya akan tampilkan gambarnya, dengan sifat-sifat A1 dan mu R1 dari bahan 2 dengan A2 dan mu R2. Sifat-sifat B dapat ditentukan memakai silinder tegak kecil yang ditempatkan di perbatasan. Karena garis-garis flux bersifat sinambung, maka rumusnya adalah integral tertutup B kali ds sama dengan integral ujung 1 B1 kali ds1 ditambah integral selubung silinder B kali ds ditambah integral ujung 2 B2 kali ds2. Kemudian jika kedua bidang didekatkan satu sama lain sambil menjaga agar permukaan batas itu selalu berada di antaranya, maka luas selubung silinder akan mendekati 0 dan memberikan rumus ini. Integral ujung 1 B1 kali ds1 ditambah integral ujung 2 B2 kali ds2 sama dengan 0, atau bisa dengan rumus min Bn1 integral ujung 1 ds1 ditambah Bn2 integral ujung 2 ds2 sama dengan 0, di mana Bn1 sama dengan Bn2. Maka, nah ini gambar yang saya bilangkan tadi. Nah, dengan memisalkan tak ada arus permukaan pada perbatasan itu, dengan membuat persegi panjang itu menciut seperti biasanya. Dengan rumus 0 sama dengan integral tertutup H kali dl menjadi HL1 L1 dikurang HL2 L2, di mana HL1 sama dengan HL2 dengan tan theta 1 dibagi tan theta 2 sama dengan mu R2 per mu R1. Selanjutnya ada poin ketiga, yaitu lembaran arus di perbatasan. Dengan gambar 13.3 ini mengungkapkan suatu lembaran arus yang serba sama dalam sistem koordinat yang dipakai di sana. K sama dengan K0 AY dan kedudukannya adalah pada bidang batas X sama dengan 0 dari daerah 1 dan 2. Medan magnetik H akson yang ditimbulkan lembaran arus adalah, yaitu dengan rumus H akson 1 sama dengan setengah K cross HN1 sama dengan setengah K0 AZ, dan H akson 2 sama dengan setengah K cross HN2 sama dengan setengah K0 dikali min AZ. Dengan medan resultannya yaitu H sama dengan H akson ditambah H double akson, yaitu H1 dikurang H2 cross HN12 sama dengan K. Kemudian ada poin keempat, yaitu rangkuman syarat-syarat batas. Itu menjadi ada 2, yaitu medan magnetik dan medan listrik. Medan magnetik dengan rumus Bn1 sama dengan Bn2, Hl1 sama dengan Hl2 yaitu bebas arus, dan H1 kurang H2
cross AN12 sama dengan K, yaitu dengan lembaran arus dan tan theta 1 dibagi dengan tan theta 2 sama dengan nu R2 dibagi nu R1 itu adalah bebas arus. Sedangkan medan listriknya itu dengan rumus Dn1 sama dengan Dn2 itu bebas muatan. D1 dikurang D2 cross AN12 sama dengan negatif rho 3 itu dengan muatan permukaan. ER1 sama dengan ER2. Dan yang terakhir adalah tan theta 1 per tan theta 2 sama dengan nu R2 per nu R1 itu adalah bebas muatan. Kemudian kita masuk ke persamaan Maxwell, yaitu poin 5. Di sini adalah persamaan Maxwell set umumnya di tabel 13.1, yaitu dalam bentuk titik nabla cross H sama dengan JC ditambah DD per DT. Dengan bentuk integralnya, integral tertutup dari H kali DL sama dengan integral S dikali JC ditambah DD per DT dikali DS, itu adalah hukum Ampere. Yang kedua ada bentuk titik nabla cross E sama dengan negatif DB per DT. Dalam bentuk integralnya, integral tertutup dari E dot dl sama dengan integral S dikali dengan negatif dB per dt dikali dengan ds, itu adalah hukum Faraday S tetap. Kemudian yang ketiga itu adalah nabla dot d sama dengan rho. Dalam bentuk integralnya itu adalah integral S d dot ds sama dengan integral V rho kali df, adalah hukum Gauss. Dan yang keempat itu nabla dot d sama dengan 0. Dalam bentuk integralnya itu adalah integral S b dot ds sama dengan 0. Dan ini tak adanya monopol magnetik. Selanjutnya di tabel 13.2 ini adalah persamaan Maxwell sel ruang bebasnya. Dalam bentuk titiknya itu adalah nabla cross H sama dengan DD per DT. Dengan bentuk integralnya, integral H kali DL sama dengan integral S kali DD per DT dikali DS. Dan yang kedua itu nabla cross E sama dengan negatif DB per DT. Dalam bentuk integralnya itu integral E kali DL sama dengan integral S dikali min DB per DT dikali DS. Yang ketiga ada nabla dot D sama dengan 0. Dan bentuk integralnya itu ada integral S dikali DS sama dengan 0. Dan bentuk yang keempatnya itu adalah bentuk titik nabla dot D sama dengan 0. Dan bentuk integralnya integral S dikali DS sama dengan 0. Baiklah teman, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Saya mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan pada video. Saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.